Ya, kembali lagi di hari Jumat tanggal 8. Kita akan bercerita tentang trading tadi hari ya, Jumat ya. Trending tadi ya. Jadi seperti ini ya. Kita bahas ini mah naik sih pada cuan di sini mah ya. Kalaupun ikut cuatnya sampai berapa nih? Tadi itu. Sampai ke 89 berarti bisa di 88 ya. Kalau dia low-nya 83, close-nya 85 masih bisa cuan. Jadi yang ini mah nggak usah diceritain ya. Kita akan bercerita tentang Humi aja nih, Humi. Nggak, kenapa nggak naik ya? Ini juga sama, low-nya di 196, mungkin 196, close-nya 214, emang open-nya 212. Jadi open di atas harga kemarin. Kalau saya bilang walaupun ini naik, saya nggak ikut. Ini cuan mungkin sekitar 2-3%an dah ya. Tertingginya kan 218 ya. 218. Bisa dijual di 217 sama 216. Masih lumayan, ada sekitar 1-2%. Asal konsisten ya insya Allah gitu kan. Tapi kalian kan juga perlu lihat ininya kali ya, broker summary-nya ya. Kita lihat juga, kita lihat chatnya aja ya. Kita lihat chat. Nanti kita bahas Huminya ya. Ada apa dengan Humi tidak sesuai dengan harapan saya? PPRE. Kita lihat broker summary. CP nampung. Kita lihat Poren. Poren emang si Cece jualan ya, biasa ya. Si Poren jualan. XA nih yang nampung ya. XA bukan nampung, beli ya, dia 86 nih. Di harga 1 tick di atas harga close. Dari bandar volume. Jadi bandar volumenya out, tapi maaf, bandar volume. Ini Porennya out. Tadi out ya. Tapi volume bandar ini menunjukkan ada akumulasi ya, akumulasi berarti yang terbanyak di sini adalah CP ya, yang terbanyak CP di sini. Kita lihat kalau benar volume besoknya bagaimana. Ini yang terbaru itu di sini ya, lumayan up sih ya kalau benar volumenya besoknya. Besoknya jualan nih, besoknya jualan. Jadi ini ada dukungan emang antara ini benar-benar kerjasama nih. Jadi ketika dia naik nih, si bandar emang istilahnya nahan harga, mungkin nahan harga ya, atau enggak makan dikit-dikit, mungkin besok jualan, tapi kita nggak tahu. Kadang-kadang kalau bandar udah beli, ya kadang-kadang jualan juga, atau nge-up juga. Dari sini tuh kadang-kadang kalau dia akumulasinya kecil, ya mudah-mudahan besok akumulasi lagi. Kalau akumulasinya sedikit, kalau 2 hari sedikit, di sini sih biasanya dia jual nampung dikit, nanti ngejualnya di udah area agak tinggi ya. Ini juga menunjukkan net foreign-nya jualan tapi sedikit, masih ada barang ini. Si Cece masih ada barang. Coba lihat. Kita tanggal 6 ya. Masih ada barang nggak? Cece masih ada barang tapi sedikit nih. 1.700. Baik, yang penting hari ini PPRE cuan ya. SMLE Sinergi Motel Lestari. Cuan sih cuan ya. Walaupun 1-2, apalagi kalau yang ngambil dari sini nih. Ya kalau yang dia udah tahu mah ya, wah ini turun nih, tapi bandar volume tinggi, suka spekulasi beli, akhirnya ya cuannya luber lah kalau dia bisa ngambil. Tapi kalau dia ngambil di harga kanan, hajar kanan 212, dia sempat naik ke 218, mungkin bisa dijual di 217 sama 216, masih ada 1 atau 2%-an ya.
bandar ini juga udah menunjukkan ke atas ya, mudah-mudahan besok diangkat lagi ya, soalnya ini udah mulai diangkat juga nih. Coba di bandar itu apa, di Boroko Samarinya tanggal 8. Ya, ada AO. Ini AO itu saya masih ingat ini dulu, tapi mungkin orangnya beda ya. Tapi dia cara kerjanya waktu di saham RALS itu dia itu terus akumulasi ini kalau AO itu ya. Mungkin kalau emang AO dulu yang ngambil dulu waktu di RALS ya seperti itu. Jadi dia kalau ngambil contohnya ambil hari ini, besok itu ngambil lagi seperti itu biasanya. Cuman saya nggak tahu AO di sini dia AO yang mana gitu, saya nggak tahu soalnya ya. Karena kan walaupun AO kan beda-beda. Itu kalau AO jualan, itu kan waktu tanggal 7 AO jualan kan, di sini jualan. Sekarang AO ngambil lagi. Berarti dia bukan AO yang biasa yang biasa di saham RALS itu ya. Kalau di saham RALS itu dia itu terus akumulasi, akumulasi nanti jualnya di atas. Kalau ini mah kemarin dia jualan, sekarang dia beli. Kemungkinan dia besok jualan. Ya mereka juga nggak gede-gede kok. Mulai di sini dia ngambil nggak gede-gede, paling 1%, 2-3% kan, cuma mereka memeliaran ya. Jadi ngambil 1 atau 2% dari miliaran, 3 miliar berapa? Makanya kita belajar dari mereka gitu. Mereka aja istilahnya ngambilnya nggak gede-gede gitu, kecuali kalau yang udah gini kan udah ngambilnya ya 20%, 10% sampai 50% juga mereka mah berani gitu kan, bisa gitu kan. Cuman retailnya pada mau enggak gitu kan beli dia di pucuk sini, karena udah pada pinter sekarang retail juga, enggak pomo gitu, udah pada. Makanya sekarang itu retail itu kadang-kadang udah pada pinter gitu. Mereka udah kagak mau beli di pucuk gitu ya, apalagi buat investasi gitu kan ya. Mereka kalau istilah beli ya udah beli buang kalau yang sekarang itu ya. Udah pada pinter lah, mudah-mudahan harus terus lebih pintar. AT, AO, EP, PS, ya V. Tuh. AT ada nggak sih sebarang? AT. Tuh AT malahan kagak ada. AT bener-bener dia mau beli langsung lempar dia mah. Tuh pada sini AT ini yang ini yang ngalola itu sama AO. Kalau AO nyimpan barang, kalau AT udah istilahnya ngambil buang gitu kan. Dia jual 17,4, beli 17,2, tuh kan 0,2 lumayan ya. Tapi dari berapa? Dari 17 juta, 17 miliar, berapa duit tuh ya. Makanya mereka juga belajar tipis-tipis, maka kita juga jangan serakah gitu ya, ambil tipis-tipis, jangan terlalu banyak-banyak. Yang penting konsisten ya. Mereka kan konsisten, tapi mereka juga kalau rugi gede juga gitu kan kalau mereka nggak pinter. Makan orang-orang yang punya duit di sini emang orang bodoh gitu kan, punya duit segini nih beli di 212. Mereka bukan orang bodoh gitu kan, maka punya duit itu bukan orang bodoh. Apalagi kita aja belum tentu saya punya uang segini aja ya. Ya seperti itu ya. Jadi kita sebagai retail juga harus pintar-pintar untuk mencari cuan walaupun 1 atau 2%, karena mereka juga ngambilnya ternyata nggak banyak-banyak. Kecuali ini nih nanti nih kalau kalau jualan poren ya, jualan poren dari sini nih, lihat tuh berapa persen nih, coba lihat poren aja kalau jualan berapa persen tuh kan, 27% gitu kan. Jadi ya begitulah, modal gede ya kalau di market ya untungnya insya Allah juga gede gitu. Kalau uang gede ya nanti juga kalau rugi ya rugi gede, maka kecil-kecilan aja lah kita untuk belajar. Baik, sekarang kita bahas Humi. Humi hari ini turun ya 3 tik, 3,5%, buka di 84, sempat open sama dengan low, cuman sempat naik ke 85, habis itu turun 84 sempat di sini, 83 nya di sini,
Tapi kalau yang ngambil di 8 hajar kanan dan titip di kiri, mungkin average-nya sekitar 83 itu masih nggak bisa jualan ya, kecuali yang bisa dapat di 81. Tapi saya rasa juga nggak mungkin bisa dapat di 81 waktu tadi ya. Tapi kalau close memang bisa dapat, soalnya kan waktu jam 10 menit sebelum bursa ini kan tadinya posisinya di kiri nih, 81 itu. Ini mungkin masih bisa dapat, teman nggak bisa dijual kan. Seperti itulah. Jadi jadi maaf ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita yang hobi cut loss pasti cut loss, tapi yang hobinya ya udahlah tahanlah baru 3 tik, ada yang seperti itu. Terus ada yang saya mau pegang aja gitu kan, nanti seminggu kemudian gitu kan baru dijual, ada yang begitu kan. Tipe-tipe trader itu beda-beda. Tadi siapa yang ngebuang, kita lihat poren dulu ya, Cece ya. Kita lihat Cece ya, benar kan Cece ngebuang kan. Biasanya Cece ngebuang bisa nguntungin retail ya di sini nih 2 hari ini nih. Tapi sekarang sepertinya tidak berpihak hari Jumat ya. Cece AKBK tidak berpihak sama retail, mereka jualan sendiri. Cuman ya mereka akan istilahnya duitnya juga bukan hanya dihargai, kemarin kan di close di 84 ya Cece itu. Jadi kalau mereka jualan ya biarin aja lah, mungkin mereka butuh duit ya buat weekend kan panjang sekarang nih, hampir 4 harian ya, mungkin seperti itu. Jadi untuk Humi ini kenapa turun ya, Cece-nya jualan gitu kan, Akal sama BK jualan, walaupun di sini kita lihat di gross mereka sempat beli, mereka juga sempat beli, Akal juga sempat beli, kecuali BK ya. BK mah emang coba lihat BK pasti di harga berapa, 82 tuh BK aja di 82 jualnya ya. Cece sama Akal masih di 83 ya, 1 tik di bawah harga pembukaan ya. Terus bagaimana selanjutnya? Kalau menurut saya ya, kemungkinan ya akan balik lagi, kenapa? Karena kita lihat dari tanggal 5 waktu sini nih, itu nggak berapa ini, maaf tuh amat ya, dia tanggal 5 kemarin kenapa ya, kemarin tanggal 6, maaf tadi masih ada barang tanggal berapa coba. Nah di tanggal 6 sebenarnya kan waktu kemarin itu sini nih kan ngambil saya kan tanggal 7 nih buat tanggal 7 kan dia ngambil nih sekitar 63 lot ya, 63.000. Wah ngambil banyak nih gitu kan, kemungkinan bisa ditaikin lah 2 tik mah 84, 85, 86, 87. Nah kita bisa ngambil hajar kanan 84, bisa dijual di 85 kalau 86 gitu kan, kemarin kan 1 tik. Saya berpikir seperti itu, cuma pikiran saya dengan pikiran yang punya barang nggak sinkron ya. Ya bebas lah mereka mah. Ya akhirnya mereka ya jualan sekitar ada 46.000 lot. Kalau kita tarik dari tanggal 7 masih ada 16.000 lot lagi. Ya kemungkinan mudah-mudahan nih setelah minggu 4 hari mereka berpikir lah bagaimana dia untung, retail juga diuntungkan. Kenapa? Karena mereka juga nuruninnya pelan-pelan nih, turunnya pelan-pelan, nggak gerasa gurusu, nggak seperti di sini nih, ya, nggak seperti di sini nih. Ini kan ugal-ugalan nuruninnya. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi ugal-ugalan ya. Mudah-mudahan si Cece balik lagi lah, ya, untuk membentuk lukisan ini nih. Nah, lukisan ini kan udah mulai tembus MA 10 ya, tapi diturunin lagi, udah lepas dari MA 10 tinggal nunggu MA 20. Nah biasanya kan kalau yang teknikal analisis MA
wah ini mau nyentuh nih gitu. Nanti kan tuh kan nyentuh MA20 kan dia mantul. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan harapan para penggambar cat ya. Karena kan yang gambar cat ini kan market maker juga gitu kan. Tapi kalau dari garis volume emang menunjukkan dari mulai datar di sini ya. Ini kan datar nih. Sini kan datar nih, datar, cuma dia agak turun sampai turun ya. Kalau garis dari bandar volume, ini bandar volume ini kan net poren ya. Nah ini bandar volume menunjukkan ke bawah. Kemarin sempat ngangkat dikit banget, cuman sekarang dilepas lagi. Ini juga sama, kemarin sempat ngangkat terus dilepas lagi. Ya mudah-mudahan si bandar volume sama porennya menunjukkan ke atas seiring dengan membaiknya ekonomi kita ya, dan seiring dengan berita-berita yang baik, seiring dengan laporan keuangan yang baik ya. Biasanya kan kalau saham itu kan harus begitu, harus dengarkan berita, laporan keuangan ya, secara fundamental harus baik, maka harga sahamnya juga akan tinggi karena si market maker punya alasan itu untuk menaikkan saham. Ya begitulah gitu kan, makanya mudah-mudahan dapat berita baik lah. Tapi kalau menurut saya ini saya lihat di sini nih, waktu ini kan BK nih yang nguasain ya, dia volumenya set jual tuh, lihat tuh, set jual ya, jual tinggi amblas, tapi beli lagi, jual lagi, set jual. Pas di sini berbanding terbalik nih. Jadi dia mau dari sini nih, semenjak disuspend dia berbalik nih, dia ngangkat, ngebanting, dia sideways, ngangkat lagi, ngebanting ya, diangkat ngebanting. Jadi polanya kebalikan. Kalau yang ini ngangkatnya pelan-pelan dibanting sekaligus, kalau ini diangkat dulu dibanting pelan-pelan. Ya, coba lihat deh nih polanya nih. Jadi polanya kebalikan ya. Ini berjalan 1 2 3 4 5 6 aja ya, 6 ya, 6 kali gunungan gini nih ya, 6 kali gunungan gini. Ini juga mudah-mudahan nih, harapan saya itu seperti ini. Saya baru ngeh gitu loh, oh ternyata seperti dibalikin gitu ya. Jadi angkat turunin, angkat turunin. Kalau kemarin kan angkatnya pelan-pelan, ke sini nih turunin, coba deh. Ya mudah-mudahan seperti itu ya. Kan kalau dari teknik analisis seperti ini nih, ini udah ada step pertama, step kedua, step ketiga ya. Nih kalau secara teknik analisis ini sebagai, kan ini resist ya, jadi support ya kan. Nih udah di resist tapi jadi support di sini ya. Yang mudah-mudahan seperti itu ya. Tapi kalau dari bandar volume, nah ini udah menunjukkan penjualan nih ya. Ini juga sama nih, poren juga udah menunjukkan dia cenderung datar sih sebenarnya. Kalau menurut saya sih ini seperti yang menahan harga nih. Jadi dia diangkat, nanti diturunin, nanti ngangkat lagi dikit, turunin lagi, tapi datar gitu. Kalau dari sini nih, itu sebenarnya biasa-biasa aja gitu loh, ngangkat, datar, ngangkat, datar. Makanya kita akan nunggu seperti ininya nih ya. Apakah sejalan dengan pikiran saya? Sejalan dengan pendapat saya? Ya wallahu alam bisawab gitu kan. Mereka sendiri yang paham gitu kan. Tapi kalau emang mau dibikin seperti kebalikan yang di sini, itu luar biasa gitu. Dapat cerita barulah nantinya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini juga nih ada masuk ya. Ini saya baru tahu nih ada EP poren nih. Sembari kita pantau terus, kita lihat juga ini EP poren di 81, berarti dia beli terakhir nih kayaknya di 81 ya. Sampai penutupan 81 ya. Ya mudah-mudahan si EP poren juga nih membantu atau istilahnya apa ya, sebagai partner juga lah ya, bukan sebagai pengganggu ya. Kadang-kadang kalau mungkin melihat si CC atau AK sama BK ini mungkin melihat juga, ini yang banyak duit siapa nih, kemarin dihitung sekian, mereka juga ngitung kan, berita masang sekian, terus tiba-tiba yang biasanya dipasang bitnya, contohnya bitnya nih sepertinya dipasang bitnya 15, 17, tiba-tiba ada yang gede 34 sama 136.
Dengan ini 225, frekuensinya 225 kan, orang-orang yang masang walaupun satu akun dia bisa masang beberapa kali gitu ya. Tapi kalau di sininya lihat, maaf ya, maaf agak panjang ya. Nah, sini kan rata tuh. 56, 38, 23, 20, 19, 54, 42 ya. Tuh kan. Ini bit ini. Apa namanya, takut banget kosong di sini ya. Tapi sini rata nah ya. Terisi lah, itu terisi. Tapi sini yang ompong di sini nih. Saya 72 itu berarti kalau kita ngitung ya. Di mana nih 72? Di sini ya. Tuh, kalau 72 di sini. Jadi ada support di sini. Mungkin ngambil yang di sini supportnya, kita nggak tahu ya. Tapi kalau dibalikin bener nih set. Tuh. Lihat hampir datar ya. Datar, tapi di sini aja tetap supportnya. Ini juga mungkin mau ngambil ke sini, tapi jangan sampai ya. Jangan sampai besok turun lagi nih. Ya kita doa kan, namanya juga harapan ya. Boleh kan untuk harapan mah. Makanya yang tadi ngambil di akhir mungkin ya, yang ngambil di akhir dan tidak sempat terjual karena nggak cuan, pasti nggak cuan itu. Saya pikir itu nggak bakal ada yang soal, cuma 3 tik ya soalnya. Kalau 4 tik masih bisa lah. Kalau ini 86 aja nih, kan hajar 84, bisa juga jadi 85 kan. Kalau udah open 84 ya kemungkinan dia turun ambil 83, ditahan di 83 di sini, dia hajar ke 83, ternyata pindahnya ke sini kan 83 nya akhirnya mengantir lagi di 82 ya. Sempat tadi ke 83 agak lama, ternyata ketahuannya si Cece lah nahan harga di situ. Akhirnya banyak yang beli 83 ya, Cece lah keluar. Jadi istilahnya jadi poren yang jual barang ya. Tapi mudah-mudahan ini walaupun ini banyak frekuensi, tapi mungkin ini frekuensinya yang nahan. Seperti saya bilang, ingat walaupun ini sepertinya banyak orang, tetapi bebaskan. Kita aja kalau pasang kurang, tadinya pasang 50, kurang, tambah lagi 50, tambah lagi 50, kan jadi 3 di sininya ya. Hitung frekuensinya ya. Apalagi kalau pasangnya satu-satu lebih banyak lagi kan. Nah, ini juga bisa jadi sebagai psikologis market maker juga bisa jadi. Wah, ini banyak yang pasang, takutnya retail nih. Akhirnya pada dijual gitu kan. Tapi tadi sih di sini 81-nya lebih di kiri kalau tadi ya. Baik, segitu aja. Mudah-mudahan membantu teman-teman yang nyangkut di HUMI. Harap bersabar, mudah-mudahan strateginya si Cece dia mau menghempaskan dulu. Tapi ini saya pingin ini nih. Satu lagi ya. Nanggung lah. Nah, didomestikan aja ya. Nih. Kita juga nanti belajar saya akan belajar ya. Saya akan belajar dengan ada triple X di sini nih. Ini kan kita nih ya. XL, XC gitu kan. Itu kan kita nih. Pokoknya ini kebanyakan retail ya. Terutama ini kalau XL sama XC, padahal mereka sendiri teman-teman sendiri gitu yang suka yang suka bukan ngebully ya, seperti yang gimana lah gitu ya, saya nggak tega nyebutnya. Wah, ini banyak retail yang ngantri. Emang situ kan situ juga retail gitu kan. Makanya saya suka heran, saya bilang ini banyak retail yang ngantri nih, kenapa ngebakal diangkat nih. Nah, kita buktikan nih ya, kita akan buktikan apakah mereka berpendapat benar. Makanya kita akan lihat nih apakah XL, XC kan, kalau XA sih dia emang broker merah, tapi adanya di lokal, jadi dia punya ya, mereka merah tapi adanya di lokal, dideteksinya lokal. Ada XC ya, kalau NI kan BUMN ya, ada RO, ada AZ, ada RB juga. Tapi yang terbesar ini adalah XL, XA sama triple X ya. Ini si XA ini yang nge-RBN mulu nih. Kalau nggak salah di asli dia nih yang pegang nih si XA nih. Cuman mungkin orangnya beda lah ya, orangnya mungkin beda. Jadi gini teman-teman, kita akan belajar lagi nih.
CC kan udah keluar, oke, laporan udah keluar gitu kan. CC yang ini juga dia jual banyak, sedikit sih juga jual sedikit, cuman ini PD yang jual banyak ya. Nah ini kan triple X nih, ada triple X ya. Kita akan buktikan apakah benar gitu kan, dengan rekaman video ini kita saksikan apakah benar dengan banyaknya triple retail XC, XA sama XC yang ada di sebelah kiri, yang artinya nampung beli barang, apakah ini akan dibawa terus ke bawah atau bagaimana ya, atau malahan akan ke atas ya. Kita akan buktikan sama-sama. Ini kan saya bilang ini sebagai media pembelajaran buat teman-teman, buat saya juga. Kalau yang cuan ya mungkin sesuai dengan harapan kita ya, tapi yang ya cuan kayak kita yang harus mempelajari itu begitu. Jadi kayak yang cuan udah cuan berarti strateginya seperti itu gitu kan, benar. Tapi di yang biasa cuan tiba-tiba tidak cuan, itu yang kita pelajari gitu. Mungkin karena antusias retail pingin beli, wah ini mau naik nih, kemarin aja naik nih ketika akumulasi CC gitu kan. CC mungkin kan kita jadi si market maker itu sebenarnya satu langkah lebih cepat daripada kita. Mungkin strateginya udah diketahui, wah ini CC ini masuk berarti mau scalpingan nih. Nah retail kan udah pada tahu nih. Tadinya mungkin si CC santai-santai aja gitu kan, tiba-tiba pada ketahuan gitu kan. Mungkin ya asumsi saya ya, asumsi saya mungkin seperti itu. Mungkin teman-teman punya asumsi lain ya terserah ya, tapi asumsi saya seperti itu. Mungkin ketahuan gitu kan ya, akhirnya mungkin dikerjain gitu sama CC ya, kena prank nih gitu kan. Termasuk saya juga begitu kan. Kemarin itu berpikirnya CC nih gitu kan, wah CC nih akumulasi walaupun sedikit, biasanya dia akumulasi sedikit, dia akumulasi lagi sedikit cuman dinaikin, atau enggak mereka kembali ke harga semula gitu, tapi ditaikin dulu. Kalaupun ke bawah dia pasti di up lagi, mulai di sini nih dia kan ke bawah nih, dia kan di up lagi, walaupun di sini nih di up lagi. Makasih bilang ini kayaknya sesuai dengan tidak merusak chat deh, saya bilang gitu kan. Tapi di sini ternyata waktu di sini itu tuh ini masih ada ke atas sedikit ya, ke atas sedikit nih, cuman di sini blank ke bawah ya, tidak ada tidak ada sedaunnya ya. Nah, mungkin ketahuan sama retail, makanya dia punya strategi baru ya. Mudah-mudahan seperti itulah, karena melihat tahanan yang ini nih, maaf, karena lihat tahanan yang gede ini nih, nah, yang mana tadi tuh ya, sorry. Nah, lihat tahanan segede ini, nah ini juga bisa berpikirnya beda lagi. Wah ini sepertinya market maker nahan nih. Nah seperti itu kan. Kalau ini oke lah, ini emang tahanan market maker ya. Dan tadi juga lihat di 83 sama 82 nya itu emang ketika dia habis diisi lagi ini. Ternyata benar kan, 83 itu si CC itu emang jualan di situ ya. Baik, segitu aja. Mudah-mudahan teman-teman membantu teman-teman di saham Humi ini. Kita capcus Wacingcong Huminya. Sekian dulu ya. Nanti kalau ada perkembangan kita akan ulas lagi ya. Mudah-mudahan kita perkembangannya cuan ya. Tapi kalau kita ke bawah tetap kita bahas. Oke, karena kita akan membuktikan yang ini kan. Kita akan membuktikan yang ini nih ya, yang triple X ini ya. Baik, segitu aja dari saya. Sekian.